Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nuraisah dari kelas 4C Manajemen dengan NIM 2003102090. Di sini saya selaku pemilik usaha Sweet Dessert akan mempresentasikan mengenai bisnis plan. Untuk info lebih lanjutnya, dapat menghubungi kontak person, nomor telepon biasa maupun nomor WhatsApp ataupun Instagram. Latar belakang usaha. Rencana usaha yang akan saya jalani adalah melakukan bisnis di bidang kuliner, yaitu membuat toko kue yang bernama Sweet Dessert. Pendirian usaha ini dilatar belakangi karena mayoritas masyarakat Madiun yang gemar memakan makanan ringan, yang salah satunya adalah kue yang sedang kekinian seperti dessert box ini. Kue atau camilan ini banyak digemari oleh semua kalangan, dari remaja hingga dewasa, bahkan orang-orang lanjut usia pun sangat menyukai kue ini. Usaha ini didirikan untuk memudahkan masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk membuat kue secara mandiri. Karena membuat kue adalah suatu perkara yang sulit, yang membutuhkan ketepatan waktu memasak, takaran adonan, serta ada beberapa bahan yang sulit ditemukan. Profil usaha. Nama usaha saya adalah Sweet Dessert. Lokasi yang saya rencanakan yaitu akan didirikan di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. Karena lokasi di daerah ini cukup strategis, yang berada di dekat rumah penduduk dan bertepatan di persimpangan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat dan kendaraan. Maka peluang untuk menjual produk akan menjadi besar dan menguntungkan. Visi dan misi. Visi menciptakan produk makanan yang sederhana dan berkualitas, serta banyak diminati atau disukai masyarakat dengan mengedepankan tampilan yang unik dan menarik. Misi, terus melakukan inovasi-inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat dan menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. Gambaran umum produk. Dessert box ini merupakan makanan penutup atau cake yang ada di dalam kotak makanan. Berbeda dengan dessert biasa yang disajikan di piring. Dessert box ini bisa langsung dimakan dari tempatnya. Makanan manis yang ditata dalam kotak bening ini biasanya terdiri dari lapisan seperti kue spong, krim lembut, taburan bubuk coklat, biskuit sebagai topping, dan lain sebagainya. Dengan melihat peluang ini, diharapkan usaha ini dapat berkembang keluar Madiun. Usaha dessert box ini cukup menjanjikan bagi kami, karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum menikmati enak dan lumernya dessert box ini, sehingga kami dapat memasarkan ke daerah tersebut. Di dalam bisnis plan ini, saya akan membahas yang pertama aspek pasar dan pemasaran, yang kedua aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang ketiga aspek teknik dan teknologi, dan yang terakhir terdapat aspek keuangan. Yang pertama, terdapat aspek pasar dan pemasaran. Poin pertama, terdapat analisis pasar. Pada usaha Sweet Dessert ini mempunyai potensi sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibanding kondisi normal. Dari riset yang telah dilakukan, sebesar 3-5 usaha yang telah berbisnis di bidang yang sama. Selain itu, dengan usaha yang kami dirikan saat ini melakukan penjualan secara online maupun offline yang dapat memudahkan para konsumen yang menyukai Sweet Dessert kami, dan juga rasa yang sudah direview dari konsumen yang rata-rata menyukainya. Poin kedua, analisis persaingan, di mana yang pertama terdapat kekuatan atau strength. Usaha ini mampu memenuhi perizinan usaha. Selain itu, memiliki karyawan yang profesional terlebih dari dalam keahliannya masing-masing, dan produknya juga unik yang dihasilkan dari bahan-bahan berkualitas. Yang kedua, kelemahan atau weakness. Usaha ini mudah ditiru dikarenakan masyarakat yang menyukai makanan-makanan yang sudah terkenal, sehingga kemungkinan akan adanya bisnis-bisnis baru yang menekuni usaha yang sama seperti di Sweet Dessert ini. Yang ketiga, peluang atau opportunity. Peluang dari bisnis ini yaitu mampu bersaing dengan usaha makanan ringan lainnya, dan juga dapat memperluas wilayah pemasaran dengan meningkatkan promosi di media sosial guna mencapai pasar global. Yang keempat, ancaman atau threat. Ancaman dari usaha ini banyaknya pesaing yang bertambah karena dilihat dari masyarakat mengikuti perkembangan zaman. Poin yang ketiga, terdapat analisis market share.
Usaha ini menciptakan sebuah cemilan yang sedang tren di zaman modern seperti ini, dengan rasa Coco Oreo, menjadikan usaha ini mempunyai peminat yang banyak, dikarenakan sweet dessert yang kami jual dibuat dari bahan baku berkualitas, sehingga rasanya disukai banyak orang, juga mampu menguasai pangsa pasar. Jadi market share dari usaha ini sangatlah layak. Poin yang keempat, terdapat analisis strategi pemasaran. Yang pertama, geografi. Sweet Dessert membuka usaha di sekitar pemukiman warga di pinggir jalan raya supaya mudah untuk dikunjungi dan mudah diakses. Bisnis ini akan beroperasional hanya di daerah Wonoasri saja melalui online shop dan media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, sehingga lebih mudah untuk dijangkau dikarenakan daya tahan kue ini hanya bisa bertahan selama 3 hari, kecuali jika dimasukkan dalam lemari pendingin yang bisa bertahan selama 1 minggu. Dengan dipasarkan melalui online shop, Sweet Dessert ini bertujuan agar produk-produk makanannya dapat tersebar luas melalui media sosial dan juga konsumen dapat memesan sesuai keinginannya. Yang kedua, terdapat demografi. Produk makanan Sweet Dessert ini dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa, bahkan orang tua. Karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Yang ketiga, terdapat income segmentasi. Di sini dibuat katalog yang telah diposting melalui media sosial seperti Instagram dengan harga jual per box dengan kisaran harga 20.000, sehingga para konsumen pun dapat memilih harga yang sesuai dengan budget mereka. Yang terakhir, ancaman atau treat. Usaha Sweet Dessert ini akan memberikan informasi seputar diskon ataupun promo-promo yang sangat menarik melalui media sosial. Jika produk ini lebih luas penyebarannya, maka saya akan memilih influencer untuk mengendorse supaya masyarakat yang belum tahu mengenai Sweet Dessert ini dapat mengunjungi situs Sweet Dessert ini atau secara langsung datang ke usahanya. Yang kelima, target pasar. Target pasar market usaha Sweet Dessert ini adalah semua status kalangan masyarakat, terutama para mahasiswa dan orang dewasa yang sudah bekerja. Yang keenam, strategi bauran pemasaran. Terdapat produk di mana makanan yang kami produksi yaitu dessert box yang sangat cocok di zaman milenial ini, sehingga tidak akan ketinggalan zaman. Kami menggunakan bahan adonan yang rendah kalori, sehingga para konsumen tidak perlu khawatir terhadap berat badannya yang akan naik, kecuali jika mengkonsumsinya secara terus-menerus. Yang kedua, ada price. Tiap cup Sweet Dessert dapat dijangkau dengan harga 20.000 untuk semua variannya. Yang ketiga, place. Penentuan lokasi usaha yaitu di lingkungan rumah saya sendiri, yaitu di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, sehingga dapat menghemat biaya atau tempat sewa, serta mudah untuk memperoleh bahan baku. Lokasi ini sangatlah strategis dan mudah dijangkau. Seperti inilah contoh produk dari usaha Sweet Dessert. Yang pertama terdapat Coco Peanut, yang kedua Kapuk Chips, dan yang ketiga Coco Oreo. Bahasan yang kedua yaitu aspek manajemen dan sumber daya manusia. Di dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia terdapat poin-poin seperti yang pertama, analisis penjualan Sweet Dessert. Di dalam menjalankan Sweet Dessert ini dibentuk sebuah penjadwalan agar kegiatannya berlangsung sesuai dengan apa yang kita harapkan. Penjadwalan ini meliputi hari kerja dan jam kerja. Usaha ini beroperasi setiap hari dan libur pada hari Jumat, serta hari-hari libur nasional lainnya. Sedangkan jam kerjanya yaitu dimulai pukul 10 siang sampai dengan 8 malam. Kedua, analisis kebutuhan kerja. Bisnis ini membutuhkan tenaga kerja, yaitu 4 orang karyawan dalam bidang pembuatan dessert board, 1 orang karyawan dalam bidang pemasaran, 1 orang dalam bidang akuntan, dan 2 orang karyawan dalam bidang pengantaran atau kurir. Untuk upah awal per bulan karyawan masing-masing 300.000 per orang. Jika penjualan tinggi, maka karyawan akan mendapatkan bonus. Yang ketiga, analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, bidang pembuatan Sweet Dessert. Di sini kami membutuhkan karyawan yang cekatan, teliti,
dan mampu bertanggung jawab. Yang kedua, bidang pemasaran. Di sini kita membutuhkan karyawan yang mengetahui teknologi tentang media sosial dan dapat mempromosikan produk-produk kami. Di bidang akuntan, kami membutuhkan karyawan yang ahli dalam mengelola keuangan. Dan yang terakhir, di bidang pengantaran atau kurir, kami membutuhkan karyawan yang mempunyai kelengkapan berkendara dan dapat bertanggung jawab. Yang keempat, analisis rencana struktur organisasi. Struktur organisasi usaha Swidiset ini terdiri dari pemilik, bagian keuangan, bagian operasional, bagian marketing, dan karyawan. Pembahasan yang ketiga yaitu aspek teknik dan teknologi, di mana analisis strategi pemasaran, terdapat analisis lokasi bisnis, yaitu lokasi bisnis yang akan dijalankan yaitu berada di Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun yang letaknya di tepi jalan raya. Lokasi ini sangat strategis karena berada pada pusat keramaian sehingga keberadaan usaha ini sangat mudah diketahui oleh konsumen maupun distributor. Yang kedua, analisa luas produksi. Luas produksi dari bisnis ini yaitu mampu menghasilkan output 10 cup per harinya. Pendistribusian produk ini dapat memperluas ke wilayah Madiun karena produk ini dipromosikan melalui media internet yang cakupannya sangat luas. Yang ketiga, analisis layout pabrik. Bisnis kami tidak memiliki pabrik karena bisnis kami hanya bisnis rumahan. Yang terakhir, terdapat analisa kesiapan teknologi. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan produksi yaitu teknologi yang masih sederhana seperti peralatan masak pada umumnya. Namun dengan demikian, teknologi tersebut dapat menghasilkan produksi yang banyak. Untuk mempromosikan produk kami menggunakan media sosial baik WA maupun Instagram. Yang pertama, terdapat kebutuhan modal awal untuk memulai usaha dengan total biaya per tahunnya yaitu 2.788.000. Untuk lebih detailnya kita bisa melihat di PowerPoint ini. Yang kedua, terdapat biaya bahan baku produksi. Total biaya bahan baku produksi per tahunnya yaitu 15.598.000. Untuk lebih detailnya kita bisa melihat di PowerPoint ini. Yang ketiga, terdapat biaya operasional. Biaya operasional per tahunnya berjumlah 27.120.000 dan untuk biaya operasional per bulannya yaitu 2.260.000. Kebutuhan modal awal usaha Swidiset adalah sebesar biaya investasi ditambah biaya bahan baku produksi ditambah biaya operasional, di mana 2.788.000 ditambah 15.598.000 ditambah 2.260.000 dengan jumlah 20.646.000. Jadi biaya awal untuk memulai usaha ini yaitu 20.646.000. Untuk menentukan harga pokok produksi, kita menghitung biaya tetap terlebih dahulu, di mana biaya tetap dengan rumus biaya penyusutan ditambah biaya operasional dengan jumlah 27.975.850.000. Harga pokok produksi dengan rumus biaya tetap ditambah biaya produksi dibagi jumlah produksi dengan hasil 18.000. Jadi harga pokok produksi dari Swidiset adalah 18.000. Sedangkan harga jual per unit 18.000 dikali 9% untuk keuntungannya, yaitu setiap per cup mendapat keuntungan 1.620. Jadi harga jual per unit dari produk Swidiset kami adalah 18.000 ditambah 1.620 menjadi 19.620. Jadi dibulatkan menjadi 20.000.
Sekian presentasi dari bisnis plan dari saya. Sekiranya ada salah kata maupun tindakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.